Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel saya, Dila R4. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki ya, amin. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan share-share video kegiatan saya kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah juga masih bisa menyapa teman-teman di rumah walaupun hanya lewat online ya. Nah, di video kali ini saya awali dulu dengan nyuci piring ya teman-teman, karena semalam itu saya nggak nyuci piring. Datang malasnya ya teman-teman. Biasanya saya sebelum tidur itu saya beres-beres dulu, saya cuciin dulu piring-piringnya, jadi paginya gak banyak lagi pekerjaannya ya teman-teman. Ini efek dari tadi malam saya malas sekali mau bergerak ya teman-teman. Nah, tadi pun saya lagi ngisiin dulu sunlight ke dalam botolnya ya teman-teman. Sunlightnya tadi saya tambahin juga sedikit air, karena kalau nggak ditambahin menurut saya kental sekali dan susah kita membersihkannya pas nyuci bilasnya di piring. Masih ketinggalan bau sunlightnya kadang-kadang ya teman-teman. Nah, seperti biasanya saya nyuci piringnya selalu di luar rumah ya, di teras rumah. Untuk air pembuangan cuci piring saya langsung alirkan ke parit ya, jadi nggak ada air pencucian piring yang berceceran di depan rumah. Yang udah ngikuti video saya dari awal pasti tahu kenapa saya nyuci piringnya di teras rumah. Terkadang ribet juga sih nyuci piringnya, pindah-pindah dari dalam dipindah keluar, nanti dari luar dipindah lagi ke dalam. Ya mau diapakan lagi, yang penting cari aman aja lah ya. Kalau untuk cuci piring saya memang mencucinya di luar, karena kan piring itu berminyak-minyak, jadi minyak-minyak itu yang menjadi lemak di dalam pembuangan air kita. Nah, itu yang bikin pembuangan air kita mampet ya teman-teman. Kalau untuk gelas-gelas saya selalu mencucinya di wastafel dalam. Oh iya nih, lupa saya, gimana kalau kita absen dulu yang lagi nonton video saya ini, dari daerah mana aja, ketik di kolom komentar ya. Dan jangan bosan-bosan juga teman-teman, ikuti terus video keseharian saya. Video ini nggak jauh-jauh dari kegiatan YRT teman-teman, dan masaknya pun biasa-biasa aja, nggak ada masaknya yang terlalu wah ya teman-teman. Alhamdulillah di sini udah selesai untuk nyuci piringnya ya. Nah, lanjut aja, di sini saya mau bersihkan dulu wastafelnya. Ini saya mau masak gulai ikan teman-teman. Saya lagi perasin dulu untuk kelapanya. Kalau saya paling hobi sekali kalau masak itu menggunakan kelapa parut dan diperas sendiri. Menurut saya ada kepuasan tersendiri aja di dalam hati ini ya teman-teman. Nah, di situ saya udah ada kepala ikan sisik. Untuk bumbu-bumbu seperti biasa, ada kunyit, bawang merah, cabai rawit, jahe. Nah, lanjut aja di sini. Untuk bahan-bahannya kita haluskan semua ya. Nah, seperti biasa saya juga nanti menggunakan cabai yang udah digiling ya teman-teman, cabai giling jadi aja. Lanjut, di sini udah selesai menghaluskan bumbu. Saya masukkan dulu santan ke dalam wajan dan bumbu halus tadi ya. Nah, setelah itu saya tambahin daun kunyit, asam kandis, dan juga daun ruku-ruku. Tadinya pun untuk rasa asamnya saya juga udah haluskan dengan bumbu jeruk nipis ya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa kita aduk terus untuk gulainya agar nggak pecah santan ya. Udah mendidih, lanjut aja kita masukkan
untuk ikannya. Di sini saya juga ada beberapa potong bagian daging, saya masukkan juga ya teman-teman. Nah, jangan lupa icip-icip rasa ya, kalau masih kurang kita tambahin aja sedikit garam. Nah, di sini kadang-kadang banyak juga yang komen ya, kok Bun gulai ikannya kayak gitu, kalau kami nggak seperti itu. Di sini saya jelaskan ya teman-teman, lain orang lain cara masaknya, bukan apa ya teman-teman, tujuan kita kan satu, yaitu masak gulai santan. Dan kalau menurut saya enaknya sebuah masakan itu udah terasa, garamnya udah pas, dan udah nggak ada lagi yang kurang di bumbunya. Menurut saya itu udah enak ya teman-teman. Nah, lanjut aja. Di sini saya juga mau bikin perkedel jagung. Sebelumnya jagungnya saya pipil dulu ya, maksudnya saya sisir aja menggunakan pisau ya teman-teman. Perkedel jagung ini makanan atau jajanan khas orang Padang Panjang ya teman-teman. Kalau di daerah Padang Panjang banyak sekali orang yang jual perkedel jagung ini. Ada juga yang dijajal-jajal pas di atas bus ya teman-teman, atau orang jualan di atas bus. Nah, di sini untuk jagungnya saya mau haluskan pakai blender aja ya teman-teman. Saya tambahkan aja sedikit air agar pas di blender nanti nggak seret dia ya. Nah, jangan terlalu halus juga, masih ada teksturnya sedikit ya. Lanjut, saya masukkan ke dalam wadahnya. Setelah itu untuk bumbunya saya cuma menggunakan bawang putih dan juga garam. Untuk bawang putihnya di sini saya haluskan menggunakan ulekan atau batu giling cabai ya. Lalu saya tambahkan garam, kaldu jamur, cabai giling, tepung terigu, dan juga gula pasir ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Untuk tepung terigunya di situ saya menggunakan 4 sendok. Nah, kalau untuk tingkat keencerannya atau tingkat kekentalannya kita sesuaikan aja teman-teman. Nah, minyaknya udah panas, lanjut aja di sini. Untuk perkedel jagungnya kita goreng ya. Nanti rasanya enak sekali ya teman-teman. Ada pedas-pedasnya, manis-manisnya, dan juga ada rasa gurih-gurihnya. Kalau ada yang bilang, Kak, kok perkedel jagungnya di blender sih? Ya, kalau masih kasar-kasar itu namanya bukan perkedel jagung, itu namanya lagi bakwan jagung ya teman-teman. Nah, di sini saya balik dulu untuk perkedel jagungnya ya. Semoga aja ya video ke saya ini bisa menginspirasi teman-teman. Mana tahu ada teman-temannya lagi kebingungan mikir menu masak untuk hari ini, liatin aja video saya ya. Semoga teman-teman terinspirasi ya untuk menu masakan saya, walaupun sederhana atau masakan rumahan biasa aja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe video ini, dan yang belum subscribe minta waktu sedikit ya teman-teman buat subscribe video ini agar akun saya bisa lebih berkembang lagi. Dan semoga aja teman-teman di rumah senang nontonin video saya ini ya. Video kegiatan Ibu URT yang mempunyai 4 anak ya teman-teman. Perkedel jagung dan gulai kepala ikan ini menu favoritnya Pak suami. Menyenangin suami itu mudah ya teman-teman. Dengan kita masakin dia makanan kesukaan dia, insya Allah dia pun akan senang ya. Ini menurut versi saya teman-teman, saya nggak tahu menurut versi teman-teman gimana cara nyenangin suami masing-masing ya. Nah, untuk perkedel jagungnya di sini udah matang, lanjut aja kita tiriskan ya. Perkedel jagung.
Alhamdulillah rasa kangen pulang kampung udah terobati ya teman-teman. Dan sampai di sini video saya akhiri. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.